Oke, yang pertama silahkan seperti biasa ya, absen dulu. Linknya saya kopikan, silahkan dibuka. Kita masuk di sesi 3. Oke, absen dulu. Oke, sambil saya share screen, kita masuk di Oke, sambil absen ya, sambil menunggu teman-teman yang bergabung. Seperti biasa, kalian tidak harus mengaktifkan video ataupun suara. Nanti kalau sudah waktunya diskusi atau sedang ditanya, kalian bisa mengaktifkannya kembali. Oke, sudah saya share screen. Untuk minggu kemarin itu ya, tugasnya sudah semua kah? Halo? Tidak. Oke. Sudah. Oke. Kita review dulu ya tugasnya. Yang pertama tentang algoritma sederhana dan tugasnya yang minggu kemarin, top Petaminda. Oke, saya buka dulu, saya ambil contoh ini kelas 10 BDP 1 view assignment. Ya Rek, sebelumnya saya mohon maaf untuk yang kalian yang belum sempat mengirimkan tugasnya melalui Teams. Ya gini Rek, ya aturan saya di SIMDIK ini untuk tugas sebenarnya sangat sederhana ya. Silakan kerjakan kerjakan tugasnya ke tepat waktu. Nah, jadi kalau intinya adalah ketepatan waktu, kalian mengerjakannya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, tidak sebelum ditentukan dan tidak sesudah. Jadi sesuai waktunya. Misalkan untuk algoritma sederhana kan di awalnya saya kasih waktu 5 hari, karena saya rasa 5 hari itu kurang waktunya, saya menambahkan sampai 3 hari. Jadi totalnya waktu yang saya berikan sekitar 8 hari. Nah, oke. Nah, di situ mungkin sebagian kalian sudah itu ya, sudah mengirimkan. Ini saya lihat ada yang hanya melihat, cuman tapi sebagian yang hanya sebagian kecil saja yang tidak mengirimkan. Jadi intinya di pelajaran saya itu kalian yang nomor satu adalah kalian mengirimkan tugasnya tepat waktu dan dikirimkan hanya di Microsoft Teams. Mohon maaf saya tidak menerima dari WA ataupun dari chatting ataupun dari itu postingan di sini ya. Misalkan di postingan kalian kirimkan ya tetap tidak akan saya lihat, kecuali kalau postingannya selain tugas. Halo, bisa didengar? Halo. Oke ya, itu Rek, kalau nanti suara saya kurang jelas itu ya silakan diingatkan, atau mungkin screen sharingnya tidak kelihatan itu ya, silakan diingatkan lagi. Ya, saya lanjutkan. Jadi inti tugas saya itu, semua tugas saya itu harus dikerjakan tepat waktu. Entah kalian tugasnya itu sudah benar, kurang, atau sudah betul. Jadi yang dinilai hanya yang mengirimkan tepat waktu dan dikirimkan di tugasnya di Teams. Saya kalau dikirimkannya di postingan atau di chatting atau di WA itu saya tidak menerima. Biar mudah untuk mengkoreksinya. Nah, sebagai itu ya, sebagai catatan bahwa kalau kalian mengirimkannya tepat waktu, biarpun tugas kalian itu belum benar atau ada yang salah, itu masih bisa diperbaiki dalam kurun waktunya yang sudah saya berikan. Nah, jadi di tugas-tugas selanjutnya saya mohon untuk dilihat lagi itu ya, di assignment itu kalau dalam bahasa Inggris mana ya? Nah, ini algoritma sederhana. Di assignment kalau dalam bahasa Inggris itu ada namanya due date. Due itu adalah jatuh itu tempo ya. Ketika saya mengirimkan tugas, thread nanti akan dinotif di aplikasi Teams-nya di kalian di masing-masing. Itu silakan langsung saja mengerjakan. Nah, sambil dilihat waktunya sampai seberapa. Kalau ada due date,
kalau kalian mengirimkan sebelum itu ya jatuh tempo, itu berarti di keterangannya itu tidak terlambat. Nah, kalau di sini kalau kalian mengirimkannya itu lebih dari due date atau itu ya jatuh tempo, itu akan ada keterangan 3 hari, itu 3 hari terlambat, 21 jam terlambat dan seterusnya. Nah, tetapi itu masih bisa mengirimkan tugas. Yang tidak bisa mengirimkan tugas kalau sudah lebih dari ini close date. Close date itu hari dimana tugasnya ditutup. Ada harinya, ada tanggalnya, ada waktunya, jam berapa. Itu saja. Jadi inti di saya itu tugasnya pokoknya tepat waktu. Entah kalian tugasnya sudah benar atau ada yang salah, nanti misal ya masih bisa diperbaiki. Nah, saya lihat ini untuk BDP 1 sudah bagus, hanya beberapa yang tidak mengirimkan tugas, dan untuk yang tidak mengirimkan tugas ya tetap tidak bisa dikirimkan karena sudah ditutup. Nanti silakan diperbaiki di tugas selanjutnya. Kalau bisa tepat waktu, silakan tepat waktu saja. Kalau tugas kalian tepat waktu dan benar, nanti bisa menutup tugas-tugas yang sebelumnya. Tapi dengan itu ya, dengan catatan bahwa tugas kalian benar dan mendapatkan ya nilai tinggi. Nah, kalau tugas kalian hanya tepat waktu saja ya nanti kalau belum nilai tinggi ya tugas-tugas yang kalian tidak mengumpulkan sebelumnya ya mohon maaf tidak bisa ditutupi kayak gitu. Oke, jadi saya kemarin sudah ngasih 2 kesempatan untuk sambil saya juga melihat ya bahwa kalian apakah mengerjakan tepat waktu apa enggak. Saya cek lagi di BDP 3. Saya lihatnya di tugas itu ya Tataminda ya. Saya cek dulu. Nah, ini sudah bagus. Mungkin hanya beberapa yang tidak mengirimkan. Tapi silakan yang tidak mengirimkan nanti berusaha lagi bahwa kalian harus kirimkan tepat waktu, karena ketika kalian sudah di close itu apa ya close date-nya ya sudah kalian dianggap tidak mengerjakan tugas. Nah, satu-satunya apa ya untuk memenuhi tugas yang kosong ya kalian di tugas berikutnya harus tepat waktu dan benar kayak gitu. Karena saya di sini di SIMDIK perlu diingatkan lagi, saya tidak ada remedi setelah ujian UAS. Jadi apa yang menjadi nilainya ya kalau kalian nilainya kosong ya kosong sampai 1 semester pun kosong. Kalau tidak mengerjakan sama sekali loh ya itu kosong. Kalau mengerjakan beberapa, kalau itu masih dikalkulasi masih cukup untuk mendapatkan nilai ya ada nilainya. Jadi penilaian saya tidak hanya tugas ya Rek. Kehadiran kalian ketika Zoom minimal tidak hadir itu ya kalau di saya 3 kali tidak ikut Zoom dengan itu ya dengan ya istilahnya tidak ada keterangan. Kalau selama 1 bulan misalkan kalian sekali tidak mengikuti ya tidak apa-apa, misalkan kayak itu. Tapi kalau sebulan misalkan kita pertemuannya ada itu 4 kali ya, kalian sudah tidak mengikuti 2 kali, nah itu nanti akan diakumulasi, bisa saja kalian ya kosong nilainya. Karena dengan tidak mengikuti Zoom kalian tidak memenuhi tugas sebagai siswa untuk belajar. Nah, tugasnya kalian cukup mudah ya, kalian tinggal ikuti Zoom, kalian hadir, kalian kerjakan tugas. Nah, nanti sudah mendapatkan nilai dan ada istilahnya ada syarat untuk bisa kenaikan kelas seperti itu. Kalau kalian tidak hadir, tidak mengerjakan tugas ya otomatis kalian nilainya akan kosong. Oke, sampai sini sudah bisa dipahami ya? Sudah, Pak. Nah, jadi diusahakan kalau memang tidak emergensi silakan hadir. Hadir saja tidak apa-apa, hadir Zoom gitu aja. Silakan hadir. Kalau memang terpaksa tidak bisa itu ya misalkan kalian emergency, kalian kan bisa Zoom di mana-mana ya asalkan ada koneksi ya. Silakan ikut aja Zoom Mas, biarpun kalian tidak sedang itu di rumah.
mungkin ada keadaan yang memaksa kalian tidak sedang di rumah, ya silahkan saja ikut Zoom, diaktifkan saja gitu. Karena kehadiran itu sangat penting ya. Jadi misalkan ada acara, ada keluarganya mau nikahan atau apa, kakaknya atau adiknya, nah selama kalian waktu itu bisa ikut Zoom, ya ikut aja, ya didengarkan aja Zoomnya gitu, sambil mengikuti ya acara di rumah gitu. Karena sebenarnya Zoom ini kan ndak memerlukan tempat untuk itu ya, kalian mau mengerjakan apa ya, kalian dimanapun bisa. Oke, kalau ada pertanyaan mungkin tentang tugasnya, Rek, sebelum saya itu melanjutkan. Halo? Halo? Ada pertanyaan? Ada yang tidak jelas mungkin? Oke, saya ingatkan lagi ya. Jadi intinya kalau di pelajaran saya di Simdik itu adalah kalian mengirimkan tugas tepat waktu dan kehadiran. Di situ aja sudah cukup. Nah, nanti kalau kalian tugasnya kurang benar, terus itu bisa diperbaiki, Rek. Kita bisa bersama-sama belajar untuk memperbaiki. Gitu aja. Intinya dua itu, kalian tepat waktu mengirimkan tugas dan selalu hadir di Zoom. Jangan sampai lebih dari 3 kali tidak ada keterangan. Kalau kalian izin, silakan izin yang itu yang masuk akal. Kalau ya masih bisa Zoom, ya silakan Zoom, karena kalau kalian izin itu juga diakumulasi ya, dijumlahkan nanti minimal berapa izinnya. Kalau lebih dari itu ya kalian juga dianggap tidak memenuhi cukup kewajiban juga, karena misalkan izin yang tidak ada itu ya, misalkan kalian berapa hari pun tidak dihitung tidak hadir, itu hanya sakit. Kalau kalian sakit sampai lama itu ya itu sudah tidak apa ya, bukan kalian inginkan, tidak disengaja dan seterusnya. Karena sakit itu sekali lagi bukan disengaja oleh dirinya sendiri ya, kayak gitu. Itu boleh tidak mengikuti Zoom karena alasannya sakit, beneran sakit. Tapi kalau kalian izin dengan kegiatan, itu ada ya minimal jumlahnya. Oke, saya lanjutkan lagi. Kita masuk di ini, peta minda. Oke, sebelumnya sudah pernah bikin mind map? Halo? Sudah pernah? Belum. Mungkin ada yang secara fisik belum ya. Misalkan kalian menggambarkan mind mapnya, menuliskannya. Tapi kalau kehidupan sehari-hari kalian mungkin sudah bikin mind map di pikiran kalian sendiri-sendiri, di otak kalian, dengan misalkan kalian punya ide mau pergi kemana, nanti di pikiran kalian kan kita mengerjakan apa, terus dipersiapkan apanya dan seterusnya. Oke, jadi kalau bahas halo, oke. Nah, misalkan ini dalam bahasa Indonesia, mind map itu namanya adalah peta minda. Nah, intinya adalah memvisualkan proses berpikir menjadi sebuah cabang-cabang kayak pohon ya. Ada pohon, ada rantingnya, ada daunnya dan seterusnya. Sambil contoh, ini ada contoh peta minda alat transportasi. Misalkan alat transportasi adalah itu ya gambarannya yang umum. Nanti di alat transportasi ini dipecah lagi, ada udara, ada air dan ada darat, kayak gitu. Nah, misalkan gitu. Oke, kita langsung saja praktek ya. Kita ini live. Oke, kalau di Google kalian bisa search aplikasi ya, aplikasi ataupun alat ataupun apapun yang bisa kita gunakan untuk membuat peta minda. Nah, misalkan kalian bisa searchkan dengan keyword free mind map.
kita masih gunakan yang free ya, yang free, yang open source. Nah, karena kita digunakan untuk belajar, kita tidak perlu membayar lisensi dan membeli aplikasi, cukup memakai aplikasi yang free saja. Kalau dari segi fitur mungkin berbeda dengan yang berbayar, tapi untuk belajar kita sudah cukup untuk yang bikin yang free saja. Nanti kalau kalian punya uang, kalian mau lebih gunanya untuk bekerja profesional dan seterusnya, kalian bisa membeli tools atau aplikasi yang berbayar. Oke. Untuk itu mind map ya, kalian bisa gunakan apapun, aplikasinya bebas. Kalau saya menyarankan ini ada mind map. Nah, linknya https, saya perbesar dulu ya. Salah. Nah, https://www.mindmap.com. Nah, kalian bisa ketikkan alamat ini di sini, di address bar, atau kalau lewat Google bisa langsung aja klik. Nah, kayak gini. Nah, di sini perbedaannya dengan aplikasi lain, kita tidak perlu login, kalau kita bikin aplikasi kita tidak perlu login, tidak perlu mendaftar, kita langsung create a free map. Oke, kayak gitu. Nah, untuk yang punya di HP, mungkin kalau di laptop bisa ya, bisa banyak ya, kalian buka browser yang online ada, yang offline juga ada. Untuk yang HP mungkin agak kesulitan, tapi kalau di Play Store sendiri sebenarnya aplikasinya sudah sangat banyak. Bisa kalian ketikkan di search engine-nya Mind Map. Nah, nanti akan muncul sebanyak ini. Kalian bisa pilih, terserah kalian mau apa. Yang mind map-nya fungsinya sama, tapi mungkin perbedaan ada di fiturnya, kayak gitu. Kalau saya biasanya menggunakan ini, ada Xmind. Kalau Xmind ini di HP itu sedikit itu ya, sedikit ada ya, kayak promosinya sedikit, itunya juga sedikit ada. Kalau yang lain mungkin ada yang beri itu ya, berpromosi atau beri iklan, ada iklan-iklan yang terlalu banyak. Tapi kalau yang di Xmind kita hanya lebih simpel saja. Nah, terserah nanti kalian mau install Xmind atau yang lain, bebas, terserah. Ada yang free, ada juga yang berbayar. Nah, oke. Nah, untuk Mind Map kita anggap saja sedang membuat itu ya. Kita akan mencoba memecah ide kita, menjabarkan ide kita dengan membuat sesuatu yang sederhana. Misalkan kita akan membuat rumah merpati, atau kita biasanya sebutnya itu ya, pagupon ya. Halo, sudah pernah dengar? Ya, jadi belum pernah dengar? Belum. Bahasa itu ya, bahasa pagupon kalau kita search. Nah, pagupon itu rumahnya merpati, dalam bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Indonesia ya rumah merpati kayak gitu. Jadi kalau bahasa Jawa itu namanya pagupon. Pagupon itu dibuat kayak rumah kecil, bisa ditaruh di pohon, bisa juga ditaruh di kayak tiang kayak gini. Oke, yang belum tahu bisa search dulu ya, atau mungkin biasanya di taman kota ada kayak pagupon itu. Kadang-kadang ada, kadang enggak. Oke, yang dibutuhkan kita buat ide ini biar lebih dijabarkan lagi. Oke, kita butuh yang namanya lokasi dulu ya. Lokasi, terus apa lagi? Kayu, bahan. Oke, bahan. Apa lagi? Alat.
peralatan. Terus apa lagi? Selain ini, kalau kita mau bikin, kita butuh namanya lokasi. Terus butuh lagi bahan dan alat. Terus apa lagi? Hewannya. Nah, benar. Jadi kalau ada rumah tapi tidak ada isinya kan ya aneh ya. Merpatinya. Merpati mungkin bisa merpati yang pos atau yang bukan pos. Anggap saja itu aja. Merpati pos. Jumlahnya berapa, Rek? 2 ya, atau sepasang? Sepasang. Terus apa lagi? Ukuran. Apa lagi? Warna. Warna nanti oke, bisa. Warna. Apa lagi? Buat tempat tidurnya. Ya ini oh ya rancangannya ya. Oke, desain rumah, desain rumahnya atau paguponnya. Desain pagupon. Kalau tidak salah, ya warna ini dimasukkan di sini. Coba sih. Nah, nanti desain pagupon ada warna, ada apa aja dan seterusnya. Oke, kita mulai dengan lokasi dulu. Lokasinya di mana? Pohon ya, bisa juga ya. Di atas pohon. Pohon. Kalau burung jangan dimasukkan di rumah ya. Nah, di luar lokasinya. Pohon terus atau dibuatkan tiang penyangga. Nah, pohon, tiang atau mungkin anggap saja di luar rumah, bisa di luar rumah atau di ladang atau di hutan ya, ladang. Oke, masuk di bahan ya, apa saja? Kayu. Kayu. Apa lagi? Cat. Paku. Cat. Paku. Palu. Apa lagi? Bahan itu adalah alat-alat yang nanti ketika sudah jadi ya, itu istilah dia menempel di rumahnya. Kalau alat-alat kan tidak menempel dia. Apa saja? Cat. Cat. Oke. Apa lagi? Semen. Semen buat apa? Halo semen? Mungkin butuh ya? Kira-kira butuh apa enggak? Kalau semen? Enggak. Nah, kalau dia nanti dibuatkan sebuah tiang mungkin butuh. Tapi sebenarnya enggak butuh-butuh juga, karena kalau tiangnya di istilahnya ditancapkan di tanah, nanti tinggal digali, kan kita enggak butuh itu. Enggak butuh semen. Oke, sekarang di peralatan. Palu. Terus apa lagi? Gergaji. Terus apa lagi? Kuas. Cangkul bisa. Kuas. Terus? Alat ukur. Oke, alat ukur atau meteran ya. Ukur atau meteran. Terus? Ada lagi? Palu, gergaji, cangkul, kuas. Kalau ini paku di sini di bahan. Ya sudah? Bisa semua ini? Peralatan?
palu, gergaji, cangkul, kuas. Apalagi deh? Oke, ya dianggap saja itu ya sudah dulu ya. Oke, kita lanjutkan ke ukuran. Ukurannya berapa? 30 cm. 30 cm? Oke, tinggi. Tinggi mungkin 1 meter ya. 1 meter. Terus lebarnya berapa? 1 meter juga ya. Oke, anggap saja 1 meter. 1,5 meter. Terus tinggi, lebar, luas. Luasnya berapa? Sama ya, 1,5 ya. Iya. Nanti ada ukuran juga tinggi tiang. Kalau kita pakai tiang ya kasih juga tinggi tiang. Tiang sekitar 5 meter. Kalau tidak pakai tiang bisa ditempatkan di pohon. Oke, lanjut. Oke, desain. Warna terus apa lagi? Desain. Bentuk. Oke, bentuk ya, bentuk rumah. Terus Bentuk tempat makan. Ada lagi? Sudah ya, tempat makan atau minumnya. Alas tidur. Oke. Sudah, sekarang bahan sudah. Lem ya, ini kayaknya butuh lem juga selain paku ini. Lem kayu. Warna, bentuk dan seterusnya. Nah, dengan seperti ini kita menjabarkan, kita sebenarnya sudah bikin itu mind map, right? Padahal kita hanya bikin rumah merpati saja yang sederhana. Atau kita bikin sebuah kursi atau meja. Ya mungkin hampir sama. Ya, apalagi kalau kita bikin yang lebih kompleks, misalkan kalian mau jualan produk kayak makanan, baju dan seterusnya. Nanti kan juga misalkan ada, kita bikin lagi ya. Kita coba bikin lagi. New. Misalkan kita butuh apa ya? Apa ya? Produk makanan yang apa ya? Yang terkenal, yang mudah aja. Produk makanan yang dijual yang mudah apa, Rek? mie, Pak. Ini kan susah itu buatnya. Pecel lele, Pak. Apa ya yang mudah ya? Nasi bakso. Iya. Soto. Yang minuman aja. Apa yang minuman? Teh. Dalgona. Oke. Es teh ya. Es teh. Kita hanya itu ya membikin dulu ya. Bikin dulu apa menjual ya? Buat aja ya. Buat es teh misalkan. Jangan dong. Nah, kalau es teh misalkan kita bikin mind map-nya. Nah, produksi. Terus di sini penjualan ya. Penjualan. Nah, yang inti adalah kedua ini. Kalau kita mau bikin es teh, kita produksi dan kita menjualnya. Nah, pada bab bikin itu ya, produksi itu ada yang namanya apa?
bahan. Ya benar. Terus ada alat lagi, terus apa lagi? alat Kemasan. Terus apa lagi? Halo. Mungkin kalian yang sudah pernah lihat orang berjualan minuman secara detail, dia yang dibutuhkan apa saja, alat, bahan, kemasan, terus apa lagi deh? Ya itu dulu ya. Sekarang kalau di sisi penjualannya, ya apa lagi? Kalau bahasa sekarangnya ini deh, platform berjualannya yo. Platform itu kayak apa ya, model penjualannya kayak online apa offline ya gitu, take away atau DO misalnya. Ya DO ada take away, terus apa lagi? Halo, yang BDP mungkin sudah ini belum tak? Belum diajarkan tak? belum. Belum ya. Ya wes, kita yang kita ketahui aja ya, kayak platformnya nanti misalkan ada offline dan online. Nah, kalau offline nanti bikinnya adalah lokasi, terus apa lagi deh? Kalau online nanti misalkan DO tag apa ya, saya enggak terlalu paham sih di sisi penjualan ya. Mungkin kalian yang mungkin belajar di BDP mungkin agak mungkin lebih bisa nanti dikembangkan. Intinya adalah ketika kalian mau punya ide, bisa menjabarkan lewat itu mind map kayak gitu. Nah, kalian bisa buatnya dimanapun dan dijabarkan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kalau dalam sisi kalau produksi mungkin saya agak sedikit paham, tapi kalau di sisi penjualan mungkin di kalian yang lebih bisa memahami ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nanti setelah ini akan saya berikan tugas tentang ini mind map lagi ya. Kalau kemarin kita hanya meringkas tentang teorinya ya, teorinya mind map, terus nanti selanjutnya kita akan bikin itu mind mapnya. Nah, oke, sampai sini sudah paham, Bre? Bikin mind map. Sudah. Oke, sudah ya. Kalian sudah bisa menginstal ya, menginstal ya kayak aplikasi di Play Store. Halo? Iya, Pak. Oke. Oke, kalau sudah bisa nanti saya tidak tidak mengharuskan pakai satu aplikasi. Kalian bisa pakai aplikasi yang disesuaikan dengan HP-nya. Kalau HP-nya kuat, ada memorinya yang agak luas ya silahkan diinstal aplikasi yang fiturnya banyak. Kalau sekiranya tidak mampu memorinya ya pakai aplikasi yang kecil aja. Atau kalian bisa buat kerjakan juga di browser. Di HP juga bisa kalian membuka ini mind map. Di browser juga bisa, di browsernya HP kalian bisa. Ketimbang menginstal aplikasi kalian istilahnya kalian kerjakan di sini juga boleh. Di browser ini saya juga menggunakan sebuah itu ya, di browser kalian saya juga tidak menginstal aplikasi yang offline. Jadi terserah kalian mau yang paling ringan yang mana, bisa dipilih di Play Store nanti. Oke, saya lanjutkan lagi. Untuk mind map sudah ya. Mungkin ada yang bertanya sebelum dilanjutkan? Oke. Untuk minggu depan kita belajar tentang itu Office. Jadi untuk minggu depan kita sudah beda itu ya, beda materi. Nanti belajar tentang Office, silahkan disiapkan. Mungkin yang punya laptop dan komputer akan lebih enak karena Office di buku Simdik ini semua itu ya kayak
ya, tutorial sama contohnya itu menggunakan Office 2013 atau Office yang ada di laptop. Mungkin kalau yang di HP bisa menyesuaikan. Untuk menginstal Office di HP itu saya menyarankan menginstalnya yang sepaket. Misalkan, nah di Office kalian kalau search di Google Play Store itu banyak sekali aplikasi Office. Ada yang berdiri sendiri, misalkan Word satu aplikasi, Excel satu aplikasi sendiri, PowerPoint satu aplikasi. Ya silakan menginstal yang sepaket, misalkan kayak WPS atau yang Polaris atau yang lain kayak Smart Office juga ini sepaket. Nah, atau kalau kalian pengen gitu ya, bedanya yang sepaket dengan yang sendiri adalah fiturnya. Kalau fiturnya lebih lengkap itu pakai yang sendiri-sendiri, misalkan Office Word satu aplikasi, Excel satu aplikasi. Cuman kekurangannya nanti di memori HP kalian. Nah, di memori HP kalian akan agak lebih menguras memori ya. Nah, jadi disesuaikan dengan HP-nya. Misalkan punya memori lebih ya silakan menginstal aplikasi yang sendiri-sendiri seperti ini. Kalau memorinya agak kecil ya bisa yang sepaket. Nah, gitu. Oke, atau kalau yang memorinya memang sepaket dan yang sendiri-sendiri itu susah di install itu ya bersama-sama, kalian bisa installnya per pelajaran saja. Misalkan kalau minggu depan itu ya masih menggunakan Word, kalian hanya menginstal saja yang Word. Nah nanti kalau sudah kita sudah pindah belajar di Excel, nanti Wordnya dihapus dulu, kita install lagi yang di Excel, kayak gitu. Bisa diakali dengan seperti itu. Plus nanti aplikasi atau memori yang ada di HP bisa dikurangi, entah dihapus atau dipindahkan ke yang lain, ke memori yang lain, kayak gitu. Oke, sampai sini mungkin sudah paham apa belum? Atau mungkin itu ada yang bertanya? Kalau ada pertanyaan silakan saja, ini waktunya masih lama. Halo? Gimana? Ngerti ya? Oke. Untuk yang bertugas menuliskan jurnal untuk KD31 yang algoritma itu judulnya ini menerapkan logika dan algoritma komputer. Terus yang 32 yang hari ini adalah menerapkan metode ini Petaminda. Nah, yang bertugas ya. Jadi silakan dituliskan, atau nanti kalau kalian tidak sempat bisa lihat rekaman di YouTube. Nanti akan saya share juga video ini. Pertemuan kita akan selalu direkam dan dikopikan di YouTube. Oke, sampai sini sudah paham semua? Halo? Kalau ada pertanyaan silakan saja ya. Tidak usah menunggu waktunya habis. Jadi lebih enak kita bertanya pas ada waktu pertemuan kayak gini daripada nanti kalau di luar itu misalkan lewat WA dan seterusnya, nanti malah itu ya kadang-kadang segera dibalas, kadang-kadang juga agak lama, karena kan kalau tidak seperti ini kita tidak langsung mengetahui pertanyaannya apa gitu. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, bertanya tentang tugasnya mungkin, atau gimana? Tidak. Oke, sepertinya sudah paham ya. Semoga nanti tidak banyak pertanyaan. Oh ya, nanti mulai siang ini atau nanti sore akan saya kirimkan tugasnya Petaminda di Microsoft Teams. Nanti mana ya Teamsnya? Teams. Nanti silakan jangan lupa untuk ngecek kapan due date-nya sama close date-nya. Nah, sekali lagi saya ingatkan, tugas saya yang paling penting adalah mengirimkannya tepat waktu. Nah, yang nomor 2 benar. Tidak benar, yang penting tepat waktu, tidak apa-apa. Nanti bisa diperbaiki atau dikirim ulang.
Jadi kayak gitu. Jadi yang penting adalah tepat waktu, Rek. Dan juga kehadiran, jangan sampai ndak hadir di Zoom, biar kita memudahkan kita untuk belajar lebih tertata lagi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya sepertinya sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lewat WA. Oke, apa lagi ya? Mungkin ada yang kurang saya? Halo? Tidak. Oke. Oke, saya stop share dulu. Iya. Untuk absennya jangan lupa diisi ya. Saya akan menutupnya nanti jam 11:30. Jangan lupa ngisi. Oke. Absen tetap dilakukan biar mengetahui kehadirannya. Oke, sepertinya sudah tidak ada yang didiskusikan. Tetap itu ya, dicek lagi ya di Teams. Nanti kalau ada masalah tentang Teamsnya bisa menghubungi saya. Kalau bisa saya bantu ya saya bantu. Kalau tidak bisa mungkin nanti diarahkan ke adminnya. Oke, untuk pertemuan kita kali ini saya akhiri. Tetap jaga kesehatan ya, Rek. Tetap tidak usah keluar rumah kalau memang tidak perlu dan tidak emergensi. Tetap di rumah dulu sampai diizinkan bisa sekolah lagi. Oke, saya akhiri pertemuan kita kali ini. Selamat siang. Siang. Siang, Pak. Siang, Pak.